Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang variabel pembelajaran. Saya selaku moderator, yakni Dita Intan sendiri selaku moderator, dan teman saya Serli Cahyaning Tias serta Ida Dwi Novianti. Di sini saya akan menerangkan tentang variabel pembelajaran, yakni merancang pembelajaran, mengklasifikasikan berbagai variabel pembelajaran. Berikut klasifikasi variabel pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama ada Simon, mengklasifikasikan variabel pembelajaran menjadi 3 jenis, yaitu 1. Alternative goals or requirements, 2. Possibilities of or for action, 3. Fixed parameters or constraints. Yang kedua ada Glaser, menjadi 4, yaitu analisis isi bidang studi, 2. Diagnosis kemampuan awal siswa, 3. Proses pembelajaran, dan 4. Pengukuran hasil belajar. Yang ketiga ada Regelut dan Merrill, mengklasifikasikan menjadi 3 variabel, yaitu 1. Metode pembelajaran, 2. Kondisi pembelajaran, dan 3. Hasil pembelajaran. Selalu terkait dengan variabel pembelajaran, beberapa ahli telah membandingkan klasifikasi pembelajaran, yakni menurut Regelut ada kondisi, metode, dan hasil. Menurut Simon ada pakerameter, buku dan kendala, kegiatan, dan pilih tujuan. Menurut Glaser ada bidang studi dan kemampuan awal siswa, proses pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Pada pembahasan ini kita akan fokus pada teorinya Regelut. Hal ini dikarenakan klasifikasi yang nampak lebih rinci dan memadai sebagai landasan pengembangan suatu teori pembelajaran seperti yang dikemukakan Regelut dan kawan-kawan. Klasifikasi variabel pembelajaran ini dimodifikasi menjadi 3, yaitu 1. Kondisi pembelajaran, 2. Metode pembelajaran, dan 3. Hasil pembelajaran. Yang pertama ada 1. Kondisi pembelajaran. Regelut dan Merrill 1979 mengelompokkan variabel kondisi pembelajaran menjadi 3 kelompok, yaitu tujuan dan karakteristik bidang studi, 2. Kendala dan karakteristik bidang studi, dan 3. Karakteristik peserta didik. Tujuan dan karakteristik bidang studi, pernyataan tentang hasil pembelajaran apa yang diharapkan. Tujuan ini bisa sangat umum, sangat khusus, atau di mana saja dalam kontinum umum ke khusus. Karakteristik bidang studi adalah aspek-aspek suatu bidang studi yang dapat memberikan landasan yang berguna sekali dalam mempreskripsikan strategi pembelajaran. Kendala adalah keterbatasan sumber-sumber seperti waktu, media, personalia, dan uang. Karakteristik peserta didik adalah aspek-aspek atau kualitas peserta didik seperti bakat, motivasi, dan hasil belajar yang telah dimilikinya. Ada karakteristik peserta didik, yakni bagaimanapun juga pada tingkat tertentu mungkin sekali suatu variabel kondisi akan mempengaruhi setiap variabel metode. Misalnya, karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi pemilihan strategi pengorganisasian dan pemilihan strategi penyampaian, di samping pengaruh utamanya pada strategi pengelolaan pembelajaran. Dan materi yang kedua akan disampaikan oleh teman saya Serli diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu tentang strategi organisasional strategi, yang B strategi penyampaian delivery strategi, yang C strategi pengelolaan manajemen strategi. Yang pertama, organisasional strategi adalah metode untuk mengorganisasikan isi bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran. Mengorganisasi mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan isi, pemilihan bacaan, pembuatan diagram, dan format. Delivery strategi adalah metode untuk menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik atau menerima serta merespon masukan yang berasal dari peserta didik. Sumber belajar merupakan bidang kajian utama dari strategi ini.
Manajemen strategi ialah metode untuk menata interaksi antara peserta didik dan variabel metode pembelajaran yang lain. Variabel strategi pengorganisasian dan penyampaian isi pembelajaran. Strategi pengorganisasian pembelajaran dibedakan menjadi dua, yaitu strategi pada tingkatan mikro dan makro. Dan materi yang ketiga akan disampaikan teman saya yang bernama Indah Dwi Novianti. Akan menyampaikan variabel pembelajaran pada poin ketiga, yaitu hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran ini bisa dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu keefektifan, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran. Yang pertama, keefektifan. Keefektifan pembelajaran biasanya diukur dengan tingkat pencapaian si siswa. Ada 4 aspek penting yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah pembelajaran ini sudah berjalan efektif. Yang pertama yaitu kecermatan penguasaan perilaku yang dipelajari atau yang disebut dengan kesalahan unjuk kerja. Kecermatan penguasaan dapat dipakai sebagai indikator untuk menerapkan keefektifan belajar. Semakin cermat siswa menguasai perilaku yang dipelajari, maka semakin efektif pembelajaran yang telah dijalankan dan semakin kecil tingkat kesalahan. Yang kedua yaitu kecepatan untuk unjuk kerja. Kalau kecermatan penguasaan dikaitkan dengan jumlah kesalahan, maka kecepatan unjuk kerja dikaitkan dengan jumlah waktu yang diperlukan dalam menampilkan unjuk kerja. Seperti contoh, menghitung jumlah kuadrat 5 buah skor yang bisa dilakukan oleh salah satu siswa dengan menggunakan waktu hanya 5 menit. Maka 5 menit yang dilakukan oleh siswa itu sudah efisien daripada yang melakukan lebih dari 5 menit. Yang ketiga yaitu tingkat alih belajar. Semakin sesuai unjuk kerja yang diperlihatkan siswa dengan prosedur baku yang telah diterapkan, semakin besar peluang untuk melakukan alih belajar. Akhirnya, semakin tinggi kualitas hasil yang diperlihatkan siswa, semakin besar peluang keberhasilan dalam melakukan alih belajar pada hasil unjuk kerja sejenis. Yang keempat yaitu tingkat retensi dari apa yang dipelajari. Indikator terakhir yang dapat digunakan untuk menetapkan keefektifan belajar adalah tingkat retensi, yaitu jumlah unjuk kerja yang masih mampu ditampilkan siswa setelah selang periode tertentu. Jumlah informasi yang masih mampu diingat atau diungkapkan kembali oleh si belajar setelah selang waktu tertentu. Jadi, makin tinggi retensi berarti semakin efektif pembelajaran itu. Yang kedua yaitu efisiensi pembelajaran, yang biasanya diukur dengan rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai si belajar. Yang ketiga, daya tarik pembelajaran, biasanya diukur dengan mengamati kecenderungan si belajar untuk tetap belajar. Daya tarik pembelajaran erat kaitannya dengan daya tarik bidang studi, di mana kualitas pembelajaran biasanya akan mempengaruhi keduanya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya atas penjelasan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.